Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Saadatul Darain dari Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu linguistik. Linguistik adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam memahami bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan linguistik mulai dari pengertian secara etimologis dan terminologis, kemudian objek kajiannya, hingga tujuan dari ilmu linguistik baik secara teoritis, praktis, maupun estetis. Secara etimologis, kata linguistik itu berasal dari dua unsur, yaitu linguis dan imbuhan is. Kata linguis sendiri itu berasal dari bahasa Latin lingua, yang berarti lidah atau bahasa. Imbuhan is dalam bahasa Inggris itu menunjukkan seseorang yang melakukan atau ahli dalam bidang tertentu, seperti dalam kata jurnalis atau analis. Sementara itu, imbuhan is menandakan suatu cabang ilmu sebagaimana terlihat dalam istilah ekonomis, yaitu ilmu ekonomi, atau psikis, yaitu ilmu fisika, yang mana dengan demikian secara etimologis linguistik dapat dimaknai sebagai ilmu tentang bahasa atau orang yang mengkaji bahasa. Sedangkan secara terminologis, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa manusia secara ilmiah dan sistematis. Menurut ahli bahasa Ronald Lengeker, linguistik adalah the study of human language, yaitu kajian tentang bahasa manusia. Pandangan ini menekankan bahwa linguistik membatasi objek kajiannya hanya pada bahasa manusia saja. Sementara itu, menurut John Lois, linguistik adalah the scientific study of language, yakni studi ilmiah tentang bahasa. Pandangan ini menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam mengkaji bahasa, yakni berdasarkan observasi, analisis, dan generalisasi. Kita beralih ke objek kajian linguistik. Objek utama kajian linguistik adalah bahasa manusia, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa manusia memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, berbeda dengan sistem komunikasi hewan atau alat komunikasi buatan. Hewan mungkin menggunakan gerakan tubuh, bau, atau suara tertentu, namun tidak memiliki sistem simbolik dan struktur seperti bahasa manusia. Bahasa manusia memiliki beberapa ciri khas, antara lain yaitu yang pertama, terdiri dari bunyi vokal dan konsonan yang memiliki makna. Yang kedua, dapat digunakan untuk berkomunikasi tanpa memerlukan gerakan tubuh secara langsung. Yang ketiga, bunyi-bunyi dalam bahasa itu merujuk pada objek atau konsep tertentu. Keempat, bahasa dapat dianalisis menjadi satuan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kelima, bahasa memiliki daya rujuk terhadap hal yang tidak hadir saat ini, seperti masa lalu, masa depan, atau imajinasi. Kemudian yang keenam, bahasa bersifat sistematis, beraturan, dan dapat dipelajari. Yang ketujuh, bahasa mampu merefleksikan atau menjelaskan dirinya sendiri, atau disebut metabahasa. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan linguistik. Ilmu linguistik memiliki tujuan utama yang terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, tujuan teoritis. Linguistik bertujuan untuk menggambarkan dan memetakan realitas tuturan kebahasaan ke dalam prinsip atau kaidah tertentu. Ini membentuk kerangka teoritis yang dapat menjelaskan struktur dan fungsi bahasa secara ilmiah dan sistematis. Yang kedua, tujuan praktis. Linguistik berperan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan kebahasaan dalam kehidupan nyata.
Misalnya, dalam pengajaran bahasa, penerjemahan, terapi gangguan bicara, teknologi bahasa seperti pengenalan suara, dan pemrosesan teks oleh komputer, serta analisis bahasa dalam ranah hukum. Ilmu ini juga membantu kita memilih kata yang tepat sesuai konteks sosial, budaya, dan psikologi dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga ada tujuan estetis. Linguistik juga membantu dalam memahami keindahan bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam bentuk ekspresi estetik. Hal ini bisa kita temukan dalam karya sastra seperti puisi, novel, pantun, drama, dan bentuk karya tulis lainnya yang menyentuh rasa dan imajinasi. Jadi teman-teman, dengan memahami linguistik, kita tidak hanya mempelajari bahasa sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai bagian dari jati diri manusia, sarana berpikir, berbudaya, dan berkarya. Linguistik adalah pintu untuk memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berinteraksi secara kompleks melalui bahasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai linguistik, definisinya, objek kajiannya, dan juga tujuannya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.